Masih bersama saya Rayu Japar, pemirsa. Berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tak mahir berenang, seorang pelajar di Lombok Timur tewas terseret ombak. Diduga kerap dijadikan tempat mesum, sejumlah kafe dan rumah kos disegel Pemda Lombok Barat. Tolak laporan pelanggaran pemilu yang menimpa rekannya, puluhan kades di Lombok Barat berunjuk rasa ke kantor Bawaslu. Sejumlah kafe dan rumah kos disegel Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Lombok Barat karena tidak berizin dan diduga menjadi tempat mesum. Petugas menyisir sejumlah kos dan kafe tuak yang berada di Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan. Di lokasi tersebut, petugas menyegel 4 kafe karena tidak bisa menunjukkan izin operasi. Petugas juga menyegel 8 rumah kos yang diduga menjadi tempat mesum, sementara 20 penghuninya diamankan untuk didata. Razia digelar untuk menindaklanjuti laporan warga yang resah desanya menjadi lokasi jual beli minuman keras. Berapa total kafe liar yang ditutup dan warung 6. Terus 6, tetapi satu kan di Warde katanya sudah ada izin. Nah, itu kenapa dia bisa ada izin? Nah, itu dia yang kita juga akan periksa izinnya dari mana. Berarti kan 5, 6 dan ini kita sedang pelajari dulu ya. Nah, untuk kos-kosan ini saya belum dapat laporan yang jumlahnya semua kan ada 17. Dari yang 17 apakah semua tercover atau belum? Razia serupa akan digelar setiap akhir pekan untuk meminimalisir tindakan kriminalitas dan peredaran narkotika menjelang pemilu. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemuda bernama Adit, 21 tahun, diringkus unit reserse kriminal Polsek Ampenan karena diduga mencuri sejumlah peralatan nelayan di Kelurahan Bintaro, Ampenan. Tersangka ditangkap setelah dilaporkan korban yang kehilangan sejumlah jaring ikan. Polisi menangkap tersangka di rumahnya di lingkungan Bugis dengan barang bukti jaring dan pelampung. Ironisnya, tersangka mencuri dengan mengajak adik kandungnya yang masih di bawah umur. Pelaku mengambil jaring dan pelampung. Pelaku atas nama AS bersama dengan adiknya berinisial R. Kedua-duanya melakukan secara bersama-sama mengambil jaring dan pelampung. Sebagian hasil curian itu berupa jaring maupun pelampung itu disimpan di selokan, kemudian sebagian lagi dijual untuk kebutuhan sehari-hari, jadi untuk dibelanjakan. Tersangka menjual hasil curian dan dipakai membeli makanan untuk adiknya. Sering melakukan pencurian? Enggak, sekali. Sekali aja? Sekali ketahuan atau sekali? Sekali. Sekali ini aja? Sama adiknya? Sama adiknya? Kenapa ada melakukan itu? Pakai belanja. Hah? Pakai belanja? Udah dijual belum sewaktu adik ngambil? Sudah dijual? Berapa dijual? 200.000. Atas ulahnya, Adit dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara, sementara sang adik diserahkan ke unit perlindungan anak. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah mengonfirmasi sudah tersedianya pupuk subsidi di sejumlah gudang distributor. Dinas Pertanian mencatat alokasi pupuk pada awal tahun mencapai 23.489 ton, terdiri dari pupuk urea 13.758 ton dan pupuk NPK 9.731 ton. Jumlah ini masih sangat kurang dari kebutuhan petani yang diusulkan ke pemerintah pusat. Pupuk subsidi saat ini sudah mulai disalurkan ke para pengecer untuk dijual ke petani dengan harga eceran tertinggi Rp2.225 per kilogram untuk urea dan Rp2.300 per kilogram untuk NPK. Sekarang kan penebusan sekarang kan petani yang harus datang ke kios, pengecer. Enggak ke kelompok tani. Nah,
boleh kelompok tani itu, tapi harus ada surat kuasa dari orang yang memberi kuasa. Contoh, saya kan ketua, Tri misalnya anggota, karena Bu Sri tidak bisa mewakilkan kepada ketua untuk mengambilkan jatah pupuknya di pengecer, tetapi harus ada surat kuasa mengetahui aparat desa. Kemudian nanti di pengecer, ketika si A datang menebus, misalnya secara pribadi, saya punya jatah 50 kilo, saya datang menebus, saya harus dipoto. Untuk menjamin pupuk terdistribusi tepat sasaran, para petani diminta datang ke kios pengecer dengan membawa KTP agar jatah pupuk yang diterima sesuai kebutuhan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Harga sejumlah bumbu dapur di pasar tradisional di Kota Mataram masih mahal memasuki awal tahun. Di pasar tradisional Dasan Agung, tomat dijual Rp26.000 per kilogram, naik Rp21.000 dari harga sebulan lalu. Cabai merah besar naik Rp10.000 menjadi Rp60.000 per kilogramnya, bawang merah naik Rp5.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara bawang putih naik Rp8.000 menjadi Rp38.000 per kilogramnya. Sementara cabai rawit justru turun dari sebelumnya Rp80.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Kenaikan dipicu minimnya stok dari petani karena rusaknya tanaman akibat cuaca ekstrim. Kondisi itu menyebabkan pedagang turun omset karena sepi pembeli. Yang naik tomat, wortel, bawang merah, bawang putih. Sama ini juga, cabai besar sama cabai keriting. Berapa nih? Cabai keriting 50 per kilonya, modalnya diperkais. Kalau yang ini 47. Kalau tomat Bu berapa harga? Tomat 23 per kilo. Nah, sekarang kan enggak waktunya palawija. Sekarang kan rata-rata nanam padi. Terus hujan terus-terusan, itu jadi tomatnya mahal. Jika tidak segera disikapi pemerintah daerah, kenaikan harga bumbu dapur diperkirakan masih akan terjadi hingga sebulan mendatang. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.